Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-qail fi kitabihil karim al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fil awwalina wal akhirin wassalli wasallim wa radiyallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahu alazim. Saudaraku ikhwatul Islam, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, kita bersyukur kehadiran Allah atas segala karunia nikmatnya yang tiada terhitung atasnya. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, pasti tidak pernah menghinggakannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah di pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Asbab beliaulah kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu sebagai rasa cinta kita kehadirannya, kepadanya kita bersama bersolawat Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya mari kita tingkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah. Usaha maksimal untuk menjalankan segala perintah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Disertai kemampuan kita untuk membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Kesempatan ini khatib membawakan tema yaitu istiqomah dalam kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia, hidup itu perlu sebuah keberpihakan. Karena hidup itu sendiri adalah pilihan. Life is choice. Masalahnya adalah mana yang kita pilih. Apa kita berpihak kepada kebenaran yang disebut oleh Quran dengan al-haq? Ataukah manusia harus mengikuti hawa nafsunya yang ujungnya adalah mengarah kepada kebatilan? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebagai orang Islam, orang mukmin yang taat kepada Allah pasti pilihannya adalah kebenaran, bukan kebatilan. Di mana kebenaran ini akan melahirkan kejujuran. Dengan kejujuran kita akan tumbuh rasa aman, hidup tenang, tentram, bahagia. Dan tentunya akan kita bisa merengkuh yang disebut dengan kedamaian abadi. Sebaliknya, jika hidup manusia dipenuhi dengan was-was, kebatilan yang dipamerkan, kebohongan, kedustaan, tidak jujur, apa yang terjadi? Sebaliknya, pasti hidup tidak pernah merasa tenang, cemas, gelisah, yang tiada kesudahan. Kegalauan, kekhawatiran, tiada akhir, dan menderita dalam segala sikap dan waktu. Sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya hidup sekali dalam bayangan tsunami dan bencana. Dan ini terjadi karena sikap pilihan manusia yang salah. Karena mereka memperturutkan keserakaan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 49, potongan ayat adalah wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, jelaslah sudah bahwa kesengsaraan, terjadinya bencana, tidak lain karena dosa. Karena manusia memperturutkan hawa nafsu. Hingga ujungnya adalah berbuat fasik. Dan kefasikan ini disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kejujuran dan kebenaran. Itu yang disebut dengan al-haq. Kebenaran melahirkan kejujuran. Dia adalah suatu yang bersifat mutlak,
dan tidak bisa dibantah lagi. Sifatnya adalah inherent dan absolut. Karena kebenaran adalah jalan lurus, hanif, tidak pernah bengkok, dan inilah jalan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat manusia sudah berani bohong, tidak jujur, dengan kata lain sengaja mengorbankan sifat asasinya, yaitu fitrah, baca kata-kata jujur dan amanah, maka ujungnya kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain, dan terus akan melahirkan kebohongan baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa membayangkan hadirin, bila dalam siklus rumah tangga kecil kita, pasangan suami istri, hubungan antara pasangan suami istri ini hidup diwarnai dengan kedustaan, dengan kebohongan, maka apa yang bakal terjadi? Cepat atau lambat, gempa-gempa kecil akan terjadi dalam ikatan rumah tangga, dan akan segera terjadi. Puncaknya tsunami dalam keluarga tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya hadirin, bagaimana jika terjadi pada tingkat agak tinggi? Tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat wilayah provinsi, bahkan tingkat negara. Kalau terjadi kebohongan-kebohongan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ingatlah hadirin, kebenaran adalah dari Allah. Karena Allah adalah sumber dari segala kebenaran. Tentu sebagai seorang muslim yang taat, kita harus berpihak kepada kebenaran, kepada kejujuran, meskipun itu tidak populer atau tidak disukai oleh sebagian orang. Orang berkata benar, tidak semua orang senang. Mungkin banyak orang mencibirnya, membulinya, memusuhinya, bahkan harus dibayar dengan nyawa dan pertaruhan, yaitu harkat dan martabat. Kita harus berani untuk mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit. Baginda Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau meriwayatkan dari jalan Imam Tobroni, jalur dari Abu Umamah radhiyallahu an, baginda Rasul mengatakan, yaitu al-qulil haq walau kana murran, katakan dengan cara yang benar walaupun terasa sakit. Ada juga hadis yang lebih terkenal dan lebih lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah menyatakan, kul haq walau kana murran wala tukhaffillahi laumata laim. Katakan yang benar itu benar walaupun terasa sakit, sekalipun banyak orang mencelah dan mencelah, semata kita berpegang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, keperpihakan pada kebenaran adalah sebuah keniscayaan. Keperpihakan kepada yang hak adalah sebuah kepatutan. Harga mati bagi kita sebagai orang mukmin. Karena kebenaran adalah sifat asasi manusia dan jalan lurus yang dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan gambaran hadirin, yaitu ada sebagian manusia, mereka mencari jalan dengan tidak benar. Setidaknya adalah bisa kita buka di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat. Dan di saat dicabut itu, dia tengah dalam kondisi fasik, mendolimi diri sendiri. Berbuat tidak benar. Berani untuk tidak jujur. Akhirnya apa yang terjadi? Dialoglah malaikatul maut dengan ruh tadi itu. Qalu fima kuntum. Kamu ini kelompok mana? Kok bisa di sini kau? Qalu kunna mustad'afin. Mereka ruh mengatakan, aku ini adalah orang-orang yang tertindas wahai malaikat, fil ardi, dalam bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat bertanya, apa kamu tidak tahu tanah Tuhan itu luas? Fatuhajiru fiha, kemudian kalian berhijrah kepadanya. Lalu dikat oleh Allah ayatnya, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Maka mereka itulah tempat tinggalnya adalah jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam studi tafsir diterangkan, yaitu setidaknya bisa kita buka dalam surah An-Nisa tadi, tafsir oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi orang Indonesia punya seorang mufasir pada masanya,
Bahkan beliau ini pernah menjadi imam besar Masjidil Haram dari Banten. Namanya Imam Nawawi. Ya. Sekalipun beliau wafat dalam usia muda, usia 40 tahun, sudah dipanggil oleh Allah SWT. Tapi beliau punya karya besar namanya Tafsir Munir. Yaitu Murahul Bait Al-Munir. Dikenal dengan Tafsir Munir. Oleh Imam Nawawi dijelaskan, ada sekelompok muslim ketika perintah hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Tetapi mereka ini tidak mau hijrah bersama Rasulullah. Berkaitan tadi. Di tengah perjalanan, ternyata ada perintah untuk berperang yang dipimpin oleh kafir Quraisy dari Mekah. Uniknya, ternyata mereka memilih tetap hidup bersama kaum kafirin di Mekah. Pada tahun berikutnya, tahun 2 Hijrah, terjadi peristiwa perang Badar. Kaum mukmin melawan kaum kafirin. Dan sekelompok muslim ini yang tadi itu, yang meninggal dunia, tengah membela penguasa kafirin di Mekah. Artinya mereka adalah membela kelompok orang kafir, yang dilawan adalah kelompok Rasulullah SAW yang di Madinah pada peristiwa perang Badar. Pasukan Rasulullah SAW di Madinah, siapakah gerangan? Yang orang kafir yang munafik, yang fasik tadi. Di dalam tafsir diterangkan, mereka adalah Ali bin Umayyah bin Khalaf, Haris bin Jum'ah, Qais bin Walid bin Mughirah, Abu As bin Mambah bin Hajjaj, dan Abu Qais bin Faqih. Bisa kita buka di dalam Tafsir Munir oleh Imam Nawawi, yaitu jilid 1 halaman 186. Sidang Jumat yang berbahagia, qadarullah, sekelompok muslim tadi ternyata tewas dalam perang Badar. Dan disebabkan keperpihakan mereka kepada penguasa kafirin yang suka bohong dan ahli dusta, akhirnya mereka distempel oleh Allah sebagai golongan munafik dan fasikin. Dan tentunya tempatnya, yaitu kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat mereka adalah neraka, dan neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kisah keperpihakan ini, sedikit kisahnya yang dituangkan di dalam hadis. Saat pembakaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh pengawal Raja Namrud, terdapat 2 makhluk Allah yang mondar-mandir, yaitu cicak dan burung pipit. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa cicak meniupkan api agar api semakin membara. Sedangkan burung pipit sibuk berusaha memadamkan api dengan mengambil air di paruhnya dan meneteskan ke atas api dengan tujuan agar api itu segera padam. Rasulullah bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, meriwayatkan, lam yakun min khalqil an'am illa yutfi'ul harik ala Ibrahim ilal wuzzagh fa innahu kana yanfuhu alaihi. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun Allah yang berusaha memadamkan api yang membakar Ibrahim, kecuali cicak. Justru dia meniup-niup api itu agar membesar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Burung pipit disebutkan di dalam riwayat lain bahwa ia berusaha memadamkan api dengan mengambil air di paruhnya. Banyak hadis, di antara dari Ummu Syuraih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3359. Hadis Imam Muslim, nomor hadis yaitu hadis nomor 2237. Menjelaskan tentang bagaimana sikap yaitu burung pipit. Sidang Jumat yang berbahagia, sejatinya apa yang dilakukan 2 makhluk Allah tersebut tidak berdampak sama sekali, tidak ngaruh. Apakah dengan tiupan semburan udara cicak ke bara api membakar Nabiullah Ibrahim semakin besar? Semakin membara? Tidak. Tidak. Lantas api akan menjadi besar? Tidak. Tentu tidak. Demikian pula upaya burung pipit sibuk mengambil air di paruhnya lalu diteteskan ke bara api ke Ibrahim. Lantas apakah kobaran api akan menjadi padam? Juga tidak. Tidak hadirin. Tidak ada ngaruh dan tidak ada efek. Namun ingatlah bahwa yang perlu kita pelajari, kemanakah 2 makhluk Allah, burung dan pipit. Yaitu burung pipit dengan cicak berpihak. Yang pasti cicak berpihak kepada Raja Namrud, sedangkan burung pipit berpihak kepada Ibrahim. Raja Namrud adalah raja yang suka bohong. Mereka adalah kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini akhirnya menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ibrahim adalah makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, membela kebenaran,
tetap komitmen dalam kejujuran, menjauhi kebatilan dan tidak pernah bohong dan selalu berbuat benar. Itulah Ibrahim. Maka filosofi di dalam kehidupan kita adalah burung pipit dan cicak adalah simbol gambaran kita dalam bersikap dan berpihak kepada kehidupan kita sehari-hari ini. Kemana kita harus berpihak? Apakah kita berpihak kepada jalan yang benar atau sebaliknya jalan kebatilan? Ini sebuah pilihan hidup. Mana yang harus kita pilih? Khatib ingatkan, sungguh naif hidup sekali. Ternyata masih banyak orang yang membela mati-matian dalam ketidakbenaran, dalam ketidakjujuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini terjadi? Hanya karena interest terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah yang sangat fana. Rasulullah SAW menegaskan, bila kalian bimbang dalam sebuah pilihan, maka istafti nafsak wastafti qalbak. Maka tanyakan kepada dirimu dan tanyakan kepada hati nuranimu. Sekali lagi, apabila kita dalam kebimbangan, kira-kira ini mana yang benar? A apa B? Tanyakan pada suara hatimu mana? Karena hati tidak bisa dibohongi. Itulah hati yang semula adalah fitrah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, apabila kebenaran telah datang dan yang batil lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 81. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai bagian dari komponen bangsa kita semua ini, kita insya Allah istiqomah di dalam berpihak terhadap kebenaran al-haq. Kita doakan saudara-saudara kita yang tetap memiliki komitmen dan berjuang dalam menegakkan hak kebenaran. Dalam tingkat wilayah, dalam tingkat regional, dalam tingkat nasional. Para aparat dan para pejabatnya yang berpihak kepada kebenaran kita doakan. Masyarakat kecil yang berpihak kepada kebenaran kita doakan. Khususnya para cendekia yang sebagai aset bangsa Indonesia yang tengah berjuang di lega perang tentang batil dan benar. Untuk itu mari kita bertobat. Masih ada kesempatan, bersegeralah menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju luas surga yang seluasnya langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Sidang Jumat yang berbahagia, siapa kegerangan mereka yang memiliki komitmen dan integritas dalam berpihak pada kebenaran, al-haq, kejujuran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekalipun kebenaran seolah lambat datangnya, tapi biarlah kebenaran akan berjalan dan menemukan caranya sendiri. Bagi kita, istiqomah dalam kebenaran adalah harga mati. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi katsiran kama amara bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersama kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi ilahna antal maqsudana wa ridhaka madlubana. Ya Rabb, Dikau semata segala harapan kami, Dikau semata segala cita-cita kami, Dikau semata segala tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang-Mu kepadanya, sebagaimana mereka telah anugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ketika kami kecil tiada mengerti hingga kini ya Rabb. Ampuni doa orang tua kami, rahmatilah ayah bunda kami, sayangilah mereka ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Ihdina bihidayatil Qur'an. Tunjukkanlah liku hidup kami semata karena hidayah Al-Quran. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahayamu Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Jauhkan kami dari derita musibah bencanamu yang tengah mempandemi di sekitar kami semata karena kebesaran Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surgamu semata karena energi mujizat Al-Quran. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar, yang batil itu batil. Berikan kemampuan kami,
kesanggupan kami untuk mengikuti jalan kebenaran-Mu ya Allah, al-haqul haq, dan berikan pengetahuan kami tentang kebatilan, dan berikan kesanggupan kami untuk menghindar menjauhi dari kebatilan. Ya Rahman ya Rahim, Tuhan pencurah kasih dan sayang, taburkan melati-melati wangi dalam rumah tangga kami. Kami selaku orang tua masih banyak khilaf salah kepada keluarga kami, kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami. Betapa teledornya kami ya Allah untuk mengenalkan mereka tentang ma'rifatullah, ma'rifatul malaikah, ma'rifatul iman, Islam dan ihsan. Bila keteledoran ini menjadikan sebab tersandungnya doa-doa kami, maka lewat majelis Jumat ini ya Allah, angkatlah dosa-dosa kami, angkatlah kekhilafan kami, gantikan kepada kami rahmah hidayah untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.